Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari satu kelompok akan mempresentasikan materi tentang distribusi sampling D4 Teknik Multimedia dan Jaringan. Ya, topik ini membahas tentang distribusi sampling dan sampling error. Yang pertama, distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi dari besaran-besaran statistik seperti rata-rata, simpangan baku, proporsi, presentase yang mungkin muncul dari sampel-sampel. Ya, berikut contohnya yaitu distribusi rata-rata sampel, distribusi proporsi sampel, distribusi beda dua rata-rata, dan distribusi beda dua proporsi. Distribusi sampling rata-rata. Contoh yang pertama, populasi beranggotakan 6 dengan ukuran masing-masing 2, 3, 5, 6, 8, 9. Diambil sampel ukuran 2. Buat distribusi sampling rata-ratanya jika sampling yang dilakukan sebanyak 15 kali. Distribusi sampling rata-rata. Sampling 1, 2,3 memiliki rata-rata 2,5. Sampling 2, 2,5 memiliki rata-rata 3,5. Sampling 3, 2,6 memiliki rata-rata 4. Sampel 4, 2,8 memiliki rata-rata 5. Sampel 5, 2,9 memiliki rata-rata 5,5. Sampel 6, 3,5 memiliki rata-rata 4. Sampel 7, 3,6 memiliki rata-rata 4,5. Sampel 8, 3,8 memiliki rata-rata 5,5. Sampel 9, 3,9 memiliki rata-rata 6. Sampel 10, 5,6 memiliki rata-rata 5,5. Sampel 11, 5,8 memiliki rata-rata 6,5. Sampel 12, 5,9 memiliki rata-rata 7. Sampel 13, 6,8 memiliki rata 7. Sampel 14, 6,9 memiliki rata-rata 7,5. Sampel 15, 8,9 memiliki rata-rata 8,5. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Khairul Muaizirin. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distribusi sampling rata-rata. Ya, di sini kita dapat melihat frekuensi diagram, yaitu 2,5 memiliki frekuensi 1, 3,5 memiliki frekuensi 1 juga, 4 memiliki frekuensi 2, 4,5 frekuensi 1, 5 frekuensi 1, 5,5 frekuensi 3, 6 frekuensi 1, 6,5 frekuensi 1, 7 frekuensi 2, 7,5 frekuensi 1, 8,5 frekuensi 1, dan totalnya berjumlah 15. Sampling error. Ada beberapa sumber kesalahan dalam sampling. Salah satu diantaranya adalah sampling error. Sampling error mencerminkan keheterogenan atau peluang munculnya perbedaan dari suatu sampel dengan sampel yang lain. Sampel error dapat diperkecil dengan memperbesar ukuran sampel. Sampling error. Sampling error sering disebut juga dengan standar error. Bagaimana rumusnya? SA sama dengan akar S pangkat 2 per N, di mana S kuadrat sama dengan sigma buka kurung X kurang X pangkat X garis atas tutup kurung per N kurang 1. Oke, selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh Syarif Munawar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Munawar. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Khairul Muhazir, yaitu salah satu contoh perhitungan standar error. Ya, yang pertama sampel 1
yaitu 2,3 rata-rata sampai dengan 2,5. Sampel 2 2,5 rata-rata sampai 3,5. Sampel 3 2,6 rata-ratanya 4. Sampel 4 2,8 rata-ratanya 5. Sampel 5 2,9 rata-ratanya hingga 5,5. Sampel 6 3,5 rata-ratanya 4. Sampel 7 3,6 rata-ratanya 4,5. Sampel 8 3,8 rata-ratanya 5,5. Sampel 9 3,9 rata-ratanya 6. Sampel 10 5,6 rata-ratanya 5,5. Sampel 11 5,8 rata-ratanya 6,5. Sampel 12 5,9 rata-ratanya 7. Sampel 13 6,8 rata-ratanya sama seperti sampel 12 yaitu 7. Sampel 14 6,9 rata-ratanya 7,5. Sampel 15 8,9 rata-ratanya 8,5. Ya, di sini ada penjelasannya yaitu X di sampingnya X sama dengan X kurang X rata tutup kurung kuadrat 2,5 9 3,5 4 4 2,25 5 sama dengan 0,25 5,5 sama dengan 0 4 sama dengan 2,5 2,25 4,5 sama dengan 1 5,1 sama dengan 0 6 sama dengan 0,25 5,5 sama dengan 0 6,5 sama dengan 1 7 sama dengan 2,25 7 7 lagi sama dengan 2,25 7,5 sama dengan 4 8,5 sama dengan 9. Jadi jumlah rata-ratanya sampai 5,5 dan jumlah akhir 37,5. Di sini ada contoh cara pengerjaannya. S kuadrat sama dengan sigma buka kurung X kurang X strip atas tutup kurung kuadrat per N kurang 1 sama dengan 37,5 per 4. 37 ini total dari yang sebelah kanan sama dengan 2,68. SE sama dengan per S kuadrat per N sama dengan 2,68 per 15 sama dengan 0,42. Oke, next. Ya, di sini penjelasan mengenai standar error. Kita akan sering menggunakan standar error. Pada kenyataannya jarang sekali penelitian yang melakukan sampling berkali-kali sehingga sering kita temukan distribusi samplingnya dan standar errornya juga ya. Kemudian standar error itu sering digunakan oleh peneliti-peneliti seperti para ilmu ya itulah adalah biasa ditentukan di awal dengan suatu pertimbangan atau bukan juga perhitungan ya. Dan juga perlu kita ingat bahwa semakin tinggi standar error yang kita gunakan berarti kita juga mengizinkan penelitian kita mempunyai kesalahan yang besar.
Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk di kehidupan sehari-hari. Semoga bisa diamalkan dan bisa dipahami ya. Mungkin sedikit kurangnya itu aja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf apabila kami ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Kesalahan itu datangnya dari kami, yang benar itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next